17 Agustus 1945, Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Tommy Michel, SHMH, yang terhormat selaku dosen mata kuliah Hukum Tata Negara Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, yang telah memberikan materi kepada kami selaku mahasiswa dan mahasiswi. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 dengan nama anggota sebagai berikut yang akan disebutkan lagi seiring pergantian materi. Kami akan memaparkan presentasi evaluasi tengah semester dengan tema yang telah ditentukan, yaitu Trias Politika to Tetras Politika. Sebelum masuk ke dalam materi yang akan kelompok kami jelaskan, sebelum itu perkenalkan, saya Dia Yuning Rosida dengan NIM 3 digit terakhir 147, dan rekan saya Hafia Nanta Putra Pratama dengan NIM 3 digit terakhir 233 sebagai moderator. Lalu keempat rekan saya lainnya sebagai pemateri. Pada selebihnya, saya serahkan pada rekan saya, Saudara Hafia Nanta Putra, dipersilakan. Baik, saya akan langsung saja masuk materi. Materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Safia dengan NIM 043. Materi yang dijelaskan adalah arti dari Trias Politika dan pengertian dari cabang-cabang kekuasaan negara dari Trias Politika. Safia, dipersilakan. Trias Politika berasal dari bahasa Yunani yang artinya politik tiga serangkai. Sederhananya, Trias Politika adalah konsep politik yang berarti pemisahan kekuasaan, yang dimana pembagian kekuasaan pemerintahan dalam suatu negara menjadi bercabang-cabang. Masing-masing cabang mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab yang terpisah, independen, sehingga kekuasaan satu cabang tidak bertentangan dengan cabang-cabang kekuasaan lainnya. Pada umumnya, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 cabang: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konsep ini dapat dipertentangkan dengan fungsi kekuasaan dalam sistem parlementer dan semi-presidensial, yang membuat terjadi tumpang tindih dalam keanggotaan dan fungsi antara cabang-cabang kekuasaan yang berbeda. Maksud dibalik sistem kekuasaan yang dipisahkan adalah untuk mencegah pemusatan kekuasaan dengan menyediakan checks and balances. Pengertian cabang-cabang kekuasaan negara Trias Politika. Eksekutif. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif. Ini termasuk presiden atau kepala negara bersama dengan badan-badan administratif dan kabinet yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan menjalankan fungsi-fungsi harian pemerintah. Yang kedua, legislatif. Kekuasaan legislatif atau badan legislatif adalah badan yang membuat undang-undang di banyak negara demokratis. Badan legislatif ini adalah parlemen atau kongres yang terdiri dari perwakilan yang dipilih oleh rakyat yang menetapkan undang-undang yang mencerminkan kebutuhan dan keinginan mereka. Yang ketiga, yudikatif. Kekuasaan yudikatif terdiri dari sistem pengadilan yang independen, yang bertugas menafsirkan undang-undang, menegakkan keadilan, dan memastikan bahwa tindakan eksekutif dan legislatif sesuai dengan konstitusi dan hukuman negara. Baik, selanjutnya materinya adalah arti dari Tetras Politika dan juga perbedaan dari Trias Politika dan Tetras Politika menurut kelompok kami, yang dibacakan oleh Stephen Gabriel Sanjaya dengan NIM 159. Stephen Gabriel Sanjaya, dipersilakan. Jadi apakah itu Tetras Politika? Tetras Politika merupakan konsep yang mengusulkan penambahan satu cabang kekuasaan yang disebut kekuatan pemantauan atau cabang keempat. Cabang keempat ini bertugas mengawasi, mengoreksi, dan memberikan evaluasi terhadap lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Ombudsman, atau Komite Investigasi di Parlemen. Ide ini bertujuan untuk memperkuat sistem check and balance serta meningkatkan akuntabilitas dalam pemerintahan. Apa perbedaan dari Trias Politika dan Tetras Politika?
Perbedaan utama antara trias politika dan tetras politika adalah penambahan satu cabang kekuasaan untuk memantau dan mengawasi cabang-cabang kekuasaan lainnya, sementara trias politika hanya memiliki 3 cabang kekuasaan yang independen. Materi selanjutnya akan dijelaskan persamaan dari trias politika dan tetras politika dan juga tujuan perubahan dari trias politika ke tetras politika menurut kelompok kami oleh teman saya Nabila Saharani dengan NIM 176. Baik, trias politika dan tetras politika juga memiliki persamaan. Persamaan antara trias politika dan tetras politika adalah keduanya berupaya untuk mengatur dan mengimbangi kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Trias politika dan tetras politika memiliki tujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan pemerintah, melindungi hak-hak individu, dan juga memastikan keseimbangan kekuasaan antar cabang-cabang pemerintahan. Keduanya memandang pentingnya pemisahan kekuasaan dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan seperti pembuatan kebijakan yang dilaksanakan oleh cabang legislatif, pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh cabang eksekutif, dan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh cabang yudikatif. Meskipun tetras politika menambahkan satu cabang kekuasaan tambahan sebagai kekuatan pemantauan, prinsip dasar pembagian kekuasaan tetap menjadi fokus utama dari kedua konsep ini. Dengan demikian, baik trias politika maupun tetras politika menempatkan pentingnya sistem check and balances sebagai landasan bagi pemerintahan yang efektif dan adil. Selanjutnya, trias politika dan juga tetras politika mempunyai tujuan perubahan untuk memperkuat sistem pemerintahan dengan menambahkan satu cabang kekuasaan tambahan yang bertugas mengawasi, mengoreksi, dan juga memberikan evaluasi terhadap lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Dengan penambahan cabang keempat ini yang disebut kekuatan pemantauan, diharapkan sistem pemerintahan dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Penambahan cabang keempat ini juga dimaksudkan untuk mengatasi tantangan dan perubahan dalam dinamika pemerintahan modern, termasuk dampak dari kemajuan teknologi seperti hukum digital. Dengan adanya kekuatan pemantauan, diharapkan kekuasaan pemerintahan dapat diawasi secara lebih sistematis, sehingga dapat mengurangi resiko penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Secara keseluruhan, tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan dan memperkuat prinsip check and balances sehingga dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih adil, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Materi selanjutnya akan dijelaskan data mendukung dan tidak mendukung adanya tetras politika menurut kelompok kami oleh teman saya Fani Fatah dengan NIM 265. Terima kasih Mas Hafi. Berikut adalah data mendukung dan tidak mendukung adanya tetras politika. Data mendukung, hukum digital mengurangi tingkat diskresi pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan dengan memprogram keputusan terkomputerisasi, mengurangi ruang untuk interpretasi subjektif. Pentingnya menekankan pengembangan kriteria yang tepat untuk penerapan sistem informasi hukum di masa depan, seperti ketersediaan, kerahasiaan, integritas, keaslian, fleksibilitas, dan transparansi, dan juga mengawasi pentingnya pengembangan standar yang jelas dan mendalam. Media dapat memainkan peran penting sebagai bagian dari sistem keempat dalam memantau dan mengkritisi penggunaan kekuasaan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya. Media juga mempunyai peran krusial dalam menyampaikan informasi dan mengedukasi masyarakat tentang implikasi dan potensi penyalahgunaan teknologi hukum digital, sehingga memungkinkan partisipasi publik yang lebih luas dalam proses pembuatan keputusan. Pengembangan sistem kekuasaan yang melibatkan kekuatan pemantauan sebagai cabang keempat dapat membantu memperkuat checks and balance serta meningkatkan akuntabilitas dalam pemerintahan menuju pada konsep tetras politika yang lebih komprehensif. Dan berikut data yang tidak mendukung
adopsi hukum digital dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan kehakiman dengan kekhawatiran bahwa penggantian hakim oleh sistem pengambilan keputusan terprogram dapat menghilangkan aspek-aspek manusiawi dalam proses hukum. 2. Hukum digital membawa tantangan bagi prinsip trias politika dengan mengindikasikan bahwa keputusan yang diambil oleh sistem komputer dapat mempengaruhi keseimbangan kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan pandangan ke depan Tetras Politika menurut kelompok kami oleh teman saya di Ayu dengan NIM 147. Pandangan ke depan Tetras Politika, kolerasi antara hukum digital dan Tetras Politika. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum digital. Hukum digital adalah aturan dan peraturan yang mengatur aktivitas di dunia online. Hal ini mencakup seperti bagaimana data pribadi Anda dilindungi, apa yang dapat Anda lakukan di dalam sebuah internet, dan bagaimana hak cipta diterapkan pada konten online. Penting untuk kita semua menjaga keamanan dan privasi saat kita menggunakan teknologi. Lalu, kolerasi antara hukum digital dan Tetras Politika terjadi karena keduanya saling mempengaruhi dalam mengatur kegiatan di dunia digital. Hukum digital mencakup peraturan tentang bagaimana teknologi dan internet digunakan. Sementara politik memengaruhi pembuatan kebijakan dan regulasi terkait dengan hal tersebut. Kedua bidang ini berinteraksi dalam menentukan bagaimana data diproses, privasi dijaga, dan kebebasan berekspresi dijaga dalam lingkungan online. Dan saya akan memberikan satu contoh kasus, yaitu sebuah perusahaan teknologi besar dituduh melanggar privasi pengguna dengan mengumpulkan data pribadi tanpa izin sepengetahuan mereka. Hal ini melanggar hukum digital terkait perlindungan data pribadi dan privasi online. Dan kasus ini bisa berujung pada investigasi pemerintahan, denda, atau perubahan dalam kebijakan privasi perusahaan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan Tetras Politika menurut kelompok kami. Tetras Politika akan memberikan keseimbangan kekuasaan yang lebih baik di era hukum digital. Namun untuk keterampilan yang diperlukan bagi pemerintah di kekuasaan keempat tidak hanya keterampilan hukum tradisional, namun juga keterampilan empiris. Baik, kembali pada saya di Ayu. Selesai sudah materi-materi yang telah kelompok kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata, penggunaan bahasa yang kurang pantas, atau tindakan yang kurang berkenan untuk dipandang. Saya mewakili kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.